Salam jumpa Sobat Budaya. Sudah lama sekali nggak ketemu ya. Nah, ini sekarang kita berada di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Jamus ya, Kerjo ya. Jadi di wilayah sekitar barat dari Gunung Lawu. Di sini, di sebuah desa ini saya menemukan ada beberapa jejak kepurbakalaan berupa batu seperti yang tadi kita lihat ya. Ada semacam batu lumpang. Yang menarik adalah ada bingkainya, nah gitu loh. Dan batunya agak kemerah-merahan. Nah, dari beberapa jejak kepurbakalaan yang saya tengarai sebagai peralatan rumah tangga ya, jadi sekedar untuk menumbuk atau mungkin ya menumbuk, namanya lumpang ya, untuk meramu makanan masakan di zaman dahulu ya. Zaman dulu kan seperti itu ya, berburu dan meramu. Nah, saya tengarai pasti ada semacam peradaban kebudayaan yang mengarah ke batu tadi itu ya. Nah, apabila di sini sejak dulu kala sudah ada batu itu, berarti kan ada peradaban ya. Ada sebuah wanua, kampung kuno yang bercokol bermukim di deretan gugusan pegunungan ini ya. Sekedar diketahui ini adalah perkebunan karet ya, perkebunan karet milik perusahaan perhutani. Nah, dari warga setelah saya melihat ada beberapa jejak tadi, memang dikasih tahu bahwa di sini ada makam kuno. Nah, benar toh? Saya sudah menduga seperti itu, pasti ada jejak kuno kekunoan lainnya yang mengarah ke peradaban, kebudayaan, atau mungkin juga tokoh. Nah, ini. Nah, kemudian kita diantar menuju makam tersebut. Nah, makam ini saya lihat cukup misterius karena makamnya berada di tengah perkebunan karet ya. Jadi makam ini sendirian dulunya di bawah pohon randualas yang cukup besar, yang bisa menjadi titenan ya, pertanda bahwa di bawah pohon randualas itu ada makam. Nah, inilah makamnya, dipagari oleh batu, reruntuhan batu bata ya, yang dulu konon katanya ini pagar dan memang tidak runtuh, tapi entah kenapa jadinya seperti ini. Dan di sini ada 2 buah makam yang dipagari loh ya. Nah, inilah makam tertua di desa ini. Orang menyebutnya sebagai Eyang Selembu. Nah, Eyang Selembu atau Si Lembu, dimana menjadi nama makam ini. Jadi namanya makam Eyang Selembu. Nah, siapakah beliau? Kok makamnya berada di pegunungan, di kesunyian, di tengah kebun? Tentu saja dulu belum kebun karet ya, di tengah kebun seperti ini. Usut punya usut, beberapa warga bercerita bahwa yang sering berkunjung ke sini adalah para Noyoko Projo ya, para piyayi dari Yogyakarta. Nah, ini saudara, jadi sebuah makam itu bisa ditengarai siapakah beliau dari ahli warisnya ya. Nah, ternyata yang datang sini kok para Noyoko Projo dari Yogyakarta, dan apabila ke sini itu menggunakan baju adat, tidak pakai jin atau apa itu enggak, tapi pakai baju adat ya, kebaya ya, jarik seperti itu untuk berziarah ya. Dan sekali datang itu tidak hanya cuma 1 2 ya, tapi sampai beberapa mobil. Jadi pasti lebih dari 4 lah ya. Itu sering ke sini. Nah, kan tetapi
dilacak tentang siapakah beliau, ya yang ini adalah seorang tokoh sentral dulu ya, yang Bebodro di sini mengalami peristiwa yang luar biasa di sini sehingga memilih atau harus dimakamkan di tempat ini ya. Sedangkan ahli warisnya, anak turunnya, nah itu menjadi Sentono Dalem atau katakanlah kerabat keraton dari Yogyakarta. Nah, dari fakta-fakta itu dapat ditarik kesimpulan kemungkinan bahwa tokoh ini ya tidak jauh-jauh beda, tidak jauh-jauh dari darah biru ya, darah bangsawan yang kemudian menurunkan raja-raja dan sekitarnya ya sampai dengan keraton Yogyakarta ya. Tentu saja seperti itu cerita dari rakyat ya. Oke, Cus.